Welcome to my channel. Sebelum belajar, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, lalu like dan share ya. Selamat belajar. Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak, SSP, merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Penyampaian SSP ini dapat melalui tempat pembayaran seperti pos, bank BUMN atau BUBD, dan lainnya. Wajib pajak harus terlebih dahulu membuat SPP dan membawa SSP tersebut ke bank atau kantor pos sebelum membayar pajak. Adapun SSP akan dianggap sah jika sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau jika telah divalidasi pembayarannya oleh pihak berwenang. Berikut ini adalah landasan hukum surat setoran pajak. Lalu, apa saja jenis surat setoran pajak? Berikut ini adalah jenis-jenis surat setoran pajak. 1. SSP standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran serta sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang sudah ditetapkan. SSP standar dibuat sebanyak rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak KPP melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Lembar ketiga digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP. Lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. 2. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi. SSP khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar, atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar kedua SSP standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan. 3. Surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor, SSPCP, adalah jenis SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar kesatuan untuk KPPBC atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-1 untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar kedua untuk KPBC melalui KPPN. Lembar kedua dan kedua untuk KPP melalui KPPN. Lembar ketiga dan ketiga untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak atau KPBC. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. 4. Surat setoran cukai atas barang, kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri adalah jenis SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat setoran ini dibuat dalam rangkap 6 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar kesatuan untuk KPBC melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar ke-1 untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar kedua diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN. Lembar kedua untuk KPP melalui KPPN. Lembar ketiga untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 di antaranya, yaitu lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran.
Berikut ini adalah cara pengisian formulir SSP. Kolom NPWP, nama WP dan alamat diisi sesuai dengan 1. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak NPWP yang dimiliki wajib pajak. 2. Nama WP diisi dengan nama wajib pajak. 3. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar. NOP diisi sesuai dengan nomor objek pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang ATA, US, PPT Pajak Bumi dan Bangunan. Alamat objek pajak diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan SPPT PBB. Berikutnya kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak diisi dengan angka kode akun pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis setoran diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor sesuai dengan penjelasan dalam kolom keterangan. Uraian pembayaran untuk SSP standar diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode MAP dan kode jenis setoran. Masa pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Tahun pajak diisi tahun terutangnya pajak. Nomor ketetapan diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak, SKPKB, SKPKBT, atau surat tagihan pajak, STP. Hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar garis miring disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP. Jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat, jumlah pembayaran diisi secara lengkap sampai dengan sen. Terbilang untuk SSP standar. Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP standar. Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran seperti Bank Persepsi atau Devisa Persepsi atau PT, Pos Indonesia, kemudian tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran serta cap atau stempel kantor penerima pembayaran. Wajib pajak atau penyetor untuk SSP standar. Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas wajib pajak atau penyetor, serta stempel usaha. Ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SSP standar. Diisi nomor transaksi pembayaran pajak dan atau nomor transaksi bank atau nomor transaksi pos hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modul penerimaan negara dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang, atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Demikianlah video mengenai surat setoran pajak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.